Salam dan bahagia, berjumpa kembali dengan saya Eti Zakia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kediri. Kali ini izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Dalam koneksi antar materi kali ini saya mencoba mengkorelasikan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 Visi guru penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Menerapkan konsep-konsep berikut: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, mengetahui dan memahami posisi kontrol, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif mengarah kepada disiplin diri, self-disiplin, yang memiliki motivasi internal, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, membuat murid memahami dan menyadari bahwa disiplin diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal berdasarkan motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Hal tersebut agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi diharapkan kelulusan. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita berada dalam posisi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi murid kita masih eksternal. Akan tetapi ketika murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi tersebut berasal dari internal. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak, dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas disepakati agar tercipta lingkungan yang positif. 4. Kebutuhan dasar manusia. Di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Kebutuhan bertahan hidup, survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. 3. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. 4. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan atau freedom. 5. Kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Posisi yang kelima, ada 5 posisi kontrol, yaitu ada pengakuan, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai seorang guru, hendaklah kita disarankan untuk mengambil posisi manajer, karena posisi ini mengajak murid menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain, berkolaborasi dengan murid memperbaiki kesalahan yang ada. Murid akan lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Dalam segitiga restitusi terdapat 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan.
Hubungan atau korelasi antara budaya positif dan filosofi KHD. Menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada murid. Korelasi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak: berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Korelasi budaya positif dan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya saya akan melakukan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, posisi teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut harus diresapi dan dilaksanakan serta diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan ketika saya belajar atau mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Penghargaan memiliki dampak kurang baik, di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, tidak efektif, bahkan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan teman, seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait konsep-konsep inti dalam konsep modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Saya membuat kesepakatan kelas bersama murid. Pada saat itu murid saya kelas 4. Kesepakatan kelas tersebut kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya termotivasi untuk menjalani berbagai kegiatan untuk mewujudkan budaya positif. Saya juga akan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah mulai muncul motivasi intrinsik atau internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya berada pada posisi kontrol, penghukum, dan teman. Perasaan saat itu saya selalu merasa bersalah karena memberikan hukuman jika anak tersebut berbuat kesalahan atau membuat masalah. Setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi untuk menumbuhkan tanggung jawab dan disiplin pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Iya, pernah, tetapi hanya menerapkan satu tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Pernyataan saya waktu itu, wajar kalau kamu seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna.
Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lainnya menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua murid. Hal ini agar budaya positif dilaksanakan tidak hanya di sekelas atau sekolah saja, namun juga di rumah, sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.